sistemnya sudah terdistribusi, minimal misalkan disebut microservice, ya hanya bisa memilih konsisten dan partisi toleran atau appability dan partisi tolerance. Dengan demikian, dalam satu proses asinkronus akan selalu terjadi proses paralel. Skala out jenis ini, teman-teman, disebut juga sebagai horizontal scalability. Prosesnya itu sudah cepat, dan ketika concurrent usernya semakin meningkat atau requestnya semakin bertambah, lalu terdapat penurunan respon time, ya, maka inilah masalah scalability. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua. Sobat-sobat dari channel Not Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya Kang Legend, dan di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai software arsitektur, dan judul yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah Solution Architect Cheat Sheet, dan pada kesempatan kali ini merupakan video bagian pertama, ya. Nah, kita teman-teman akan membicarakan atau menjelaskan bagaimana membangun sistem, membangun software dengan pengetahuan yang benar dan tentunya cara yang benar. Nah, seperti yang sering saya sampaikan, dan ya saya yakin teman-teman semua telah tahu bahwa misi dan visi dari channel Not Legend Programmer ini adalah fokus bagaimana bisa memberikan edukasi dan bagaimana bisa memberikan perubahan terhadap tata cara pembuatan software yang ada di Indonesia khususnya, ya. Kita fokus bagaimana membuat software dengan arsitektur yang lebih baik, proses yang lebih baik, serta tentunya kode yang lebih baik. Kita selalu fokus di better arsitektur, better code, dan better proses. Nah, di kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan fokus dulu ke bagian better arsitekturnya. Nah, menjadi seorang solution architect ini merupakan salah satu tujuan dalam karir yang ingin dicapai oleh hampir semua software developer. Nah, SA ini merupakan salah satu posisi tertinggi berdasarkan skill set kemampuan. Selain memberikan level salary yang di atas rata-rata, ya, SA ini juga memiliki tanggung jawab yang besar, yang lumayan tinggi, tidak seperti software engineer yang pada umumnya. Nah, untuk menjadi seorang SA, seorang developer itu harus memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman bagus, dan jam terbang yang bagus juga, serta ya tadi memerlukan waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat fit dan proper untuk mengisi posisi ini. Nah, berikut adalah hal-hal yang mesti diketahui, hal-hal yang mesti dipelajari oleh para SA atau oleh para senior software engineer yang berniat mau menaikkan level posisinya. Yuk kita bahas satu persatu apa saja yang harus diketahui oleh seorang solution architect ini. Pertama, teman-teman, yang perlu diketahui atau dipahami oleh seorang solution architect adalah pemahaman mengenai cap teorema, ya, mengenai CAP, cap teorema. Nah, teorema cap ini, ya, pada komputasi terdistribusi itu di awalnya dicetuskan oleh seorang software scientist, ya, seorang ahli yang bernama Eric Brewer. Ya, beliau merupakan
Profesor Emeritus dari Computer Science. Nah, teorema ini menyatakan bahwa kita itu tidak mungkin memiliki dalam sebuah sistem komputer yang terdistribusi secara bersamaan mencapai atau memenuhi 3 kondisi ini. Pertama, konsistensi, kedua, availability, dan ketiga, partisi toleran. Jadi, tidak mungkin ketiganya dicapai secara maksimal di dalam satu sistem komputer. Oke, konsistensi teman-teman ini dicapai apabila kita mendapatkan semua data sama pada setiap node dan pada waktu yang sama. Jadi kalau kita memiliki 3 node yang disebut konsisten itu, apabila di masing-masing node data tersebut nilainya sama, jumlahnya juga sama. Itu yang dimaksud dengan konsisten. Kedua, availability ini menyatakan bahwa jaminan bahwa setiap request yang masuk nanti akan menerima respon atau menerima tanggapan yang tentunya tanggapan dari sistem berupa non-error. Artinya, selama semua request-nya diberikan tanggapan selain error, maka itu merupakan jaminan dari availability. Jadi kalau ada setiap request yang masuk, ya semua request-nya dijamin tidak memberikan respon error, artinya memberikan respon yang benar, maka itu dianggap availability-nya cukup tinggi. Nah, availability ini ya bisa kita artikan sebagai ketersediaan gitu ya, ketersediaan data sehingga kalau diminta ya dia bisa memberikannya, memberikan data yang tadi walaupun datanya mungkin bisa diberikan atau di-provide oleh node-node yang lain. Jadi tidak wajib di-provide oleh satu node saja. Ketiga adalah partisi tolerance. Nah, suatu sistem masih dapat bekerja, ya, yang dimaksud dengan partisi toleran ini adalah apabila suatu sistem masih dapat bekerja walaupun komunikasi antar node-nya pernah terganggu atau sedang terganggu. Nah, masing-masing node ini harus mengetahui sedang terjadi permasalahan komunikasi, ya, misalkan antara node 1 dan node 2, ini node 1 mengetahui bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan node 2 dan node 2 juga mengetahui bahwa dia mengalami masalah komunikasi dengan node 1. Lalu ketika node 1, node 2 ini telah bisa berkomunikasi lagi atau berjalan baik lagi komunikasinya, lalu data-datanya dapat disinkronisasi ulang. Nah, apabila datanya dapat disamakan, maka ini disebut sebuah sistem yang memiliki partisi tolerance yang baik. Nah, teorema ini, teman-teman, menjadi dasar atau pendekatan komputasi terdistribusi modern. Perusahaan-perusahaan besar dengan lalu lintas data dan request data dengan volume paling tinggi di dunia, ya, misalkan Amazon, Google, Facebook, atau sekarang mungkin TikTok gitu ya. Nah, menggunakan sebagian dasar untuk memutuskan arsitekturnya mereka itu berdasarkan cap teorema ini. Jadi mereka nanti akan memilih apakah server yang mereka deploy atau software yang mereka buat apakah akan fokus di konsistensi atau akan fokus di availability. Nah, yang jelas biasanya kalau dalam sistem terdistribusi, partisi toleran itu wajib untuk dipenuhi. Kenapa? Karena ini diperlukan nanti kalau terjadi permasalahan konsistensi. Permasalahan komunikasi, maaf. Jadi
Kalau partisi toleran itu wajib dipenuhi, berarti satu lagi tinggal memilih apakah mau lebih memilih konsistensi atau mau memilih capability yang akan ditonjolkan atau difokuskan pada satu sistem tertentu atau pada satu service tertentu. Kita tidak bisa menginginkan sebuah sistem di mana ya konsisten, ya capability gitu. Kenapa? Karena tadi kalau untuk sistem partisi tolerannya harus terpenuhi. Nah, kecuali kalau sistem-sistemnya yang cuma satu gitu ya, atau mungkin disebut monolit, atau bahkan mungkin disebut sebagai lokal sistem, ya tiga-tiganya pasti terpenuhi ya, teman-teman. Konsistensi pasti, availability pasti, partisi toleran pasti. Tapi kalau teman-teman sistemnya sudah terdistribusi, minimal misalkan disebut microservice, ya hanya bisa memilih konsisten dan partisi toleran atau availability dan partisi tolerance. Sehingga ya sekali lagi ini penting untuk dipahami bahwa hanya 2 dari 3 kondisi ini yang dapat dicapai oleh sebuah sistem. Nah, kalau teman-teman mau mempelajarinya lebih dalam mengenai cap teorema ini, nah teman-teman bisa membacanya di salah satu tulisan saya di Medium yang judulnya juga mengenai cap teorema ya. Kebetulan kalau videonya belum sempat saya buatkan. Oke, selanjutnya teman-teman kita bahas mengenai asinkronus dan paralel programming. Mungkin ada pertanyaan nih, mengapa asinkronus disandingkan dengan paralel gitu ya? Mengapa tidak membahas asinkronus versus sinkronus atau concurrent versus paralel? Nah, pemahaman mengenai asinkronus versus sinkronus memang ini juga perlu dipahami oleh teman-teman semua ya, oleh teman-teman solusi arsitek juga. Lalu pemahaman mengenai concurrent versus paralel juga ini perlu dipahami. Nah, tetapi di sini teman-teman saya mencoba membandingkan antara asinkronus dan paralel programming karena sebenarnya ini ada hubungan yang erat antara proses asinkronus dan proses paralel itu. Dan ini jarang orang memahami atau jarang dibahas. Nah, asinkronus sendiri, teman-teman, ini adalah sebuah proses mengeksekusi kode yang prosesnya itu tidak sesuai dengan urutan yang ada. Artinya bisa urutannya 1, 2, 3, bisa juga 1, 3, 4 gitu ya. Pokoknya urutannya itu bisa acak. Atau bisa juga disebut menjalankan perintah selanjutnya ya tanpa menunggu perintah sebelumnya itu selesai. Nah, kalau saya permudah, misalkan ada 2 proses nih ya, proses 1 lagi berjalan, lalu ada proses kedua masuk. Nah, proses ke-1 ternyata masih berjalan, belum beres. Maka kalau proses yang berjalan secara asinkronus, proses kedua ini tetap dia bisa diproses tanpa harus menunggu proses pertama itu beres. Jadi memang tidak ada waktu tunggu untuk memproses data-data yang masuk. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan paralelisme ini berarti menjalankan banyak hal pada waktu yang sama secara paralel. Kalau tadi kan sebenarnya itu datangnya data itu satu persatu ya, tetapi kalau terjadi proses pertama belum beres, proses yang lainnya tetap bisa dikerjakan, bisa masuk ke proses. Nah, kalau paralel itu memang ketika di awal saja memang prosesnya itu sudah dieksekusi secara bersamaan gitu. Bukan hanya karena ada proses yang belum beres saja, tetapi memang kalau paralel itu dirancang sebuah tugas dikerjakan bersama-sama. Tugas yang besar biasanya dipecah menjadi
beberapa tugas yang kecil. Nah, tugas-tugas kecilnya ini akan dieksekusi secara bersama. Nah, paralelisme ini berfungsi dengan baik ketika kita dapat memisahkan tugas yang satu dengan tugas yang lainnya secara independen. Dan inilah awal atau yang dimaksud dengan konsep thread safe atau aman terhadap threading. Nah, asinkronus dan callback nantinya akan berhubungan dengan ini juga umumnya merupakan cara atau alat atau mekanisme untuk mengekspresikan konkurensi, yaitu sekumpulan entitas yang mungkin berbicara satu sama lain dari berbagai sumber daya. Jadi ketika terjadi proses asinkronus dan proses paralel, kadang memang membutuhkan istilahnya itu callback. Nah, ambil contoh ya teman-teman, ambil contoh rendering frame animasi 3 dimensi. Untuk merender animasi, ini kan biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, jadi jika melakukan proses rendering animasi, kita harus memastikan berjalan secara asinkronus sehingga tidak mengunci UI satu dengan yang lain. Dan selama proses rendering juga kita dapat melakukan hal-hal lainnya. Artinya kita lagi merendering bagian A, bagian B, bagian C, itu satu bagian itu tidak harus menunggu ya. Maka kita harus mengambil konsep asinkron. Bahkan mungkin ketika proses rendering di belakang itu terjadi juga proses penyiapan data gitu ya. Nah, sekarang setiap frame dari animasi itu juga itu dapat dianggap sebagai tugas individual. Nah, jika kita memiliki beberapa core CPU atau beberapa mesin yang tersedia, kita juga dapat membuat beberapa frame berjalan secara paralel untuk mempercepat beban kerja secara keseluruhan. Nah, dengan demikian maka kita di sini memahami kalau proses asinkronus ini akan berhubungan erat juga dengan proses paralel. Kalau kita hanya mengerjakan asinkronus saja tanpa paralel, biasanya waktu prosesnya tetap lama. Walaupun memang mungkin tidak saling tunggu. Nah, untuk mempercepat prosesnya, tetap kita harus melakukan paralel proses. Dengan demikian, dalam satu proses asinkronus akan selalu terjadi proses paralel. Oke, jadi di sini teman-teman tahu apa hubungan antara asinkronus dan paralel programming. Oke, selanjutnya teman-teman kita bahas apa itu makna dan seputar scalability. Nah, scalability teman-teman ini adalah kemampuan dari sistem, kemampuan dari jaringan, atau kemampuan dari software, atau bahkan kemampuan proses untuk dapat menangani jumlah beban request yang datang terus-menerus dan bertambah terus-menerus. Jadi semakin dia bisa menghandle beban request yang datang, maka semakin bagus tingkat scalability-nya. Semakin dia tidak mampu menghandle beban request yang datang terus-menerus, maka ini disebut sebagai scalability yang jelek. Nah, untuk mendapatkan sistem dengan scalability yang tinggi, biasanya dilakukan umumnya ya dengan cara menambah sumber daya, yaitu ya hardware-nya, ya berarti menambah CPU, menambah memori, menambah hard disk yang lebih banyak atau lebih tinggi. Nah, proses atau cara
penambahan resource ini, ya resource hardware ini, dapat dilakukan atau dikelompokkan ya teman-teman ke dalam dua cara. Dan ini menjadi dua metodologi yang biasanya sering digunakan untuk melakukan proses scaling atau untuk meningkatkan scalability. Pertama adalah scale up, yaitu cara atau teknik untuk meningkatkan scalability dari sistem dengan cara menambahkan kapasitas dan kualitas hardware. Biasanya dilakukan dengan nambah RAM, menambahkan media penyimpanan, mengganti CPU dengan yang lebih tinggi atau yang lebih bagus. Nah, cara ini disebut sebagai vertical scalability. Artinya semua resource-nya dinaikkan. Kedua adalah scale out. Tadi kan scale up, sekarang adalah scale out. Nah, scale out adalah cara atau teknik untuk meningkatkan scalability dengan cara menambahkan node atau menambahkan server. Nah, kita dapat menambahkan mesin kedua, ketiga dengan kualitas yang sama atau kualitas yang lebih kecil atau bisa juga dengan kualitas yang lebih besar. Nah, dengan demikian maka kita memiliki memiliki node lebih dari satu. Nah, dengan penambahan node-nya ini maka kita dapat menangani request yang masuk sama lebih banyak, tetapi kita meningkatkan ketersediaannya atau meningkatkan availability. Dan biasanya kalau teknik scale out ini kita harus menggunakan pembagi beban yang bahasa kerennya disebut sebagai load balancing. Ini nanti bisa berupa mesin seperti F4 atau software atau dengan metodologi server side ataupun mungkin nanti dengan teknik client side load balancing. Jadi bisa menggunakan mesin, bisa menggunakan software. Nantinya juga bisa berupa server side atau client side. Nah, scale out jenis ini, teman-teman, disebut juga sebagai horizontal scalability atau proses scaling yang menambahkan node-node tambahan. Nah, proses scale out ini merupakan proses scaling yang paling disarankan karena seperti yang tadi saya sebutkan, sekaligus meningkatkan availability, sekaligus juga meningkatkan kapasitas. Nah, dari sinilah nanti teman-teman harus pahami permasalahan yang dihadapi, apakah memang membutuhkan scale up atau scale out. Walaupun rata-rata scale out itu lebih bagus daripada scale up. Nah, lalu yang penting juga pemahaman mengenai proses scaling adalah pemahaman teman-teman terhadap kode kita ketika berhubungan dengan masalah scalability. Contohnya ya, misalkan teman-teman itu memiliki sebuah software, lalu di deploy hanya memiliki satu software. Nah, ternyata ketika diakses, si prosesnya itu sudah lambat. Tetapi request yang masuk itu baru sedikit, artinya masih 1, 2, 3. Nah, di sini teman-teman bukannya harus menambahkan node-nya. Kenapa? Karena tidak ada gunanya melakukan scale up, baik itu scale out ataupun scale up, ya. Karena teman-teman itu masih bermasalah mengenai kualitas kodenya. Jadi kalau teman-teman mengetahui bahwa responnya masih lambat, responnya jelek, ketika beban request sedikit, itu bukan masalah scalability, tetapi masalah kode dari software. Perbaiki kodenya, nah baru teman-teman bisa
melakukan tes kembali. Nah, apabila kalau ketika bebannya masih sedikit, prosesnya itu sudah cepat, dan ketika concurrent usernya semakin meningkat atau requestnya semakin bertambah, lalu terdapat penurunan respon time, ya, maka inilah masalah scalability. Baru kalau menghadapi seperti ini, teman-teman, tugasnya berarti harus menambahkan node. Dan tentunya ya, di depannya itu harus menambahkan load balancing. Nah, selain itu juga, teman-teman harus melihat dari informasi yang disampaikan oleh CPU dan memori. Kalau ketika tadi ya beban requestnya satu masih oke, lalu requestnya sudah banyak, lalu dia turun ya respon time-nya. Tetapi kalau CPU-nya masih sedikit atau penggunaan memorinya sedikit, nah ini juga bukan berarti harus ditambah server. Memang mungkin ketika ditambah server itu membaik, tetapi ini rakus atau salah penanganan. Kenapa? Karena kode yang teman-teman buat itu belum bisa memaksimalkan resource yang ada. Ini dilihat dari apa? Ini dilihat dari jumlah CPU yang tidak meningkat, jumlah memori yang tidak meningkat. Harusnya ketika di-hit oleh banyak, maka memorinya harus meningkat juga. Ketika di-hit oleh banyak, CPU-nya sudah meningkat juga. Nah, baru ketika CPU-nya sudah mencapai misalkan 80%, memori 80%, baru saatnya teman-teman menambahkan node baru. Mungkin itu ya yang harus teman-teman pahami oleh seorang solution arsitek mengenai scalability dan konsep-konsep yang mendasari dari scalability tersebut. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai konsep availability atau ketersediaan. Nah, yang dimaksud dengan availability ini adalah kemampuan sistem untuk tetap dapat menyediakan layanan walaupun salah satu sistem yang ada itu down atau tidak dapat memberikan layanan. Jadi, availability ini bisa dicapai oleh sistem yang memiliki lebih dari satu kopi ya. Jadi, availability itu tidak bisa dicapai hanya oleh satu, tetapi rata-ratanya minimal 2. Jadi kalau ada satu server yang down, maka server yang lain atau node yang lain itu bisa memberikan layanan. Jadi dengan demikian umumnya ya availability itu minimal harus 2 node. Kita pasang tentunya di depannya adalah load balancer. Nah, akan tetapi ini teman-teman pada sistem komputer untuk menghandle availability rata-rata disarankan jumlah node-nya itu adalah ganjil. Jadi kalau bisa itu minimal 3. Kenapa? Karena ini menghindari terjadinya split brain problem. Nah, ini mungkin masalah mengenai split brain problem kita akan bahas di video-video selanjutnya ya. Nah, perlu diperhatikan juga, walaupun memiliki makna yang hampir sama, tetapi maksud availability di sini agak berbeda dengan maksud availability pada cap teori tadi ya. Kalau sistem yang Anda memiliki tingkat down, ini menunjukkan permasalahan availability dan stability. Jadi sekali lagi, kalau sistem Anda sering down, berarti itu availability-nya rendah dan stability-nya tuh rendah. Selanjutnya, kenapa ini disebut berbeda dengan cap teori 5? Karena cap teori 5 itu rata-rata memang berhubungan dengan sistem database gitu ya teman-teman.
Tapi kalau yang di sini, appability di sini adalah pengertian terhadap sebuah service atau layanan sebuah software. Lalu perlu diperhatikan juga oleh teman-teman, kalau dalam sistem microservice, appability ini sangat penting. Kenapa? Karena biasanya sistem microservice itu kan satu service mengakses service yang lain. Nah, kalau kita ingin memiliki tingkat appability yang tinggi secara keseluruhan, berarti kita harus memiliki appability yang bagus. Semakin ke belakang servernya, maka dia harus memiliki appability yang lebih tinggi. Misalkan, kalau kita membutuhkan appability yang bagian depan itu sekitar 99,9%, ini berarti server-server di belakangnya itu harus lebih tinggi. Misalkan 99,99, lalu yang di belakangnya lagi harus 99,999. Jadi pada sistem microservice ya, kita memang harus memperhatikan juga appability dari masing-masing service ini. Kecuali memang kalau nanti prosesnya itu di-handle secara asinkron atau secara pendekatan event-driven arsitektur. Kalau masih menggunakan REST, nah ini berarti hukum service yang belakang harus lebih tinggi appability-nya dari service yang depan, itu harus dipenuhi. Teman, itu video kita yang menjelaskan mengenai solution architect cheat sheet bagian pertama ya. Nanti di bagian selanjutnya kita akan bahas beberapa pengetahuan yang lainnya yang harus dipahami oleh teman-teman. Termasuk juga mungkin nanti kita bahas domain driven design, is principle, dry, dan yang lainnya. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk share dan kasih like serta subscribe bagi teman-teman yang memang belum melakukan subscribe. Apabila ada yang ditanyakan atau mungkin ada kesalahan penjelasan yang saya sampaikan, silakan teman-teman bantu koreksi di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.